Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Dipurwanti dengan NIM 240020030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor pendorong pengembangan organisasi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terbagi atas tiga. Yang pertama, faktor-faktor organisasi atau organization factor, yaitu struktur dan budaya organisasi dapat menjadi faktor terhadap pengembangan organisasi. Ketika organisasi menyusun struktur organisasinya, tersusunlah pola hubungan tugas stabil yang berpengaruh terhadap hubungan antar pegawainya. Yang kedua, faktor-faktor fungsional atau functional factor. Struktur dan budaya organisasi pada tingkatan fungsional juga dapat menjadi faktor terhadap pengembangan organisasi. Tingkat ketergantungan tugas antar fungsi-fungsi yang ada juga mengakibatkan sulit mencapai perubahan, karena perubahan pada satu fungsi akan mempengaruhi seluruh fungsi yang lain. Semakin tinggi ketergantungan antar fungsi, akan semakin sulit untuk mencapai perubahan. Yang ketiga, faktor-faktor individu. Adanya prasangka terhadap perubahan dapat mempengaruhi persepsi individu para manajer terhadap suatu situasi dan dapat menyebabkan mereka menginterpretasikan perubahan sesuai dengan keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Contoh faktor ini seperti faktor hubungan antara anggota, faktor hubungan kerjasama, dan faktor keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar organisasi. Organisasi yang baik akan bersikap responsif terhadap perubahan di luar organisasi, memberikan respon yang tepat terhadap perubahan agar organisasi tersebut mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sehingga dapat tetap bertahan di tengah perubahan yang terjadi. Faktor eksternal sering disebut dengan faktor lingkungan. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan organisasi. Yang pertama, faktor teknologi. Teknologi merupakan hal yang selalu berkembang tanpa henti, dan sebagai pengguna harus terus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan. Begitu juga dengan organisasi, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan, organisasi pasti membutuhkan teknologi untuk mencapai tujuan agar organisasi lebih efektif dan efisien. Perubahan teknologi yang semakin canggih dan maju membuat organisasi juga mengikuti pola tersebut. Hal ini karena daya saing yang semakin tinggi, serta jika suatu organisasi tetap mempertahankan pemakaian teknologi yang lama, maka hal itu akan menjadi penghambat pengembangan organisasi karena dianggap ketinggalan zaman dan sudah tidak relevan lagi, yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh pengguna layanan. Perkembangan IT terus berlanjut, sehingga setiap saat ditemukan berbagai produk teknologi baru yang secara langsung atau tidak langsung tidak memaksa organisasi untuk melakukan perubahan. Organisasi yang tidak tanggap dan bersedia menyerap berbagai temuan teknologi akan tertinggal dan pada gilirannya tidak akan sanggup survive. Yang kedua, politik. Politik apabila ada perubahan politik dalam suatu organisasi, maka organisasi harus mengikuti perubahan tersebut. Dan terkadang dengan adanya politik, memaksa suatu organisasi untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, pendidikan. Organisasi-organisasi yang membutuhkan tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian cenderung lebih memilih untuk merekrut anggota dengan kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, tingkat pendidikan anggota organisasi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan organisasi. Terdapat dua konsekuensi yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam proses setelah perekrutan anggota baru, yaitu yang pertama menyelenggarakan pelatihan secara intensif dan terprogram
agar anggota organisasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, menawarkan pekerjaan yang sebenarnya memerlukan pengetahuan dan keterampilan lebih rendah dari yang dimiliki oleh para pekerja berkat pendidikan formal yang pernah ditempuhnya. Yang apabila diterima oleh pekerja bersangkutan, berarti tingkat imbalan yang diperoleh pun lebih rendah dari apa yang semula diharapkannya. Selanjutnya, faktor ekonomi. Kondisi perekonomian yang bersifat dinamis serta tidak dapat diprediksi akan mempengaruhi perubahan dalam suatu organisasi. Jika keadaan ekonomi semakin memburuk, maka keadaan akan memaksa suatu organisasi berubah secara adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Misalnya dengan pengurangan jumlah pekerja, rekrutasi organisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor sosial. Perubahan keadaan sosial pada suatu masyarakat yang berada di sekitar organisasi tertentu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi tersebut. Hal ini karena perkembangan zaman dan akan berdampak pada perubahan budaya masyarakat dan berlanjut menjadi fenomena sosial dan akan mempengaruhi suatu organisasi. Yang terakhir, faktor budaya. Budaya adalah nilai yang hidup dan muncul dalam masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan, karena menjadi pola kehidupan yang terus diulang. Masuknya nilai-nilai yang baru dalam masyarakat menjadikan perubahan kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai dari luar. Organisasi pun turut serta dalam mengikuti perubahan ini agar bisa tetap eksis dan bertahan dengan kebudayaan yang baru. Materi selanjutnya adalah faktor perubahan organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan dari sebuah organisasi. Yang pertama adalah faktor pengetahuan. Pengetahuan merupakan unsur pokok bagi setiap anggota organisasi untuk merubah perilakunya dalam mengerjakan sesuatu. Semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota organisasi, semakin mudah dia untuk mengikuti perubahan sesuai dengan tugasnya. Karena itu, pengetahuan ditempatkan secara strategis sebagai salah satu syarat penting bagi kemajuan perilaku anggota organisasi. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan baik fisik maupun non-fisik merupakan kemampuan seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan baru. Keterampilan fisik dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik, misalnya mengoperasikan komputer, dan mesin produksi. Keterampilan non-fisik dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang sudah jadi, misalnya kemampuan memimpin rapat, membangun komunikasi, dan mengelola hubungan dengan para pelanggan secara efektif. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan anggota organisasi menentukan sikapnya dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk mengerjakan sesuatu. Boleh jadi anggota organisasi diberikan pengetahuan dan keterampilan baru dengan cara berbeda. Namun hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan yang dimilikinya, apakah pengetahuan dan keterampilan yang diterimanya akan berguna atau tidak. Dengan kata lain, suatu kepercayaan relatif sulit untuk diubah. Jadi, kalau ingin melatih anggota organisasi, harus diketahui dulu kepercayaan dimiliki anggota organisasi sekurang-kurangnya tentang aspek persepsi dari kegunaan suatu pelatihan. Yang keempat, lingkungan. Suatu lingkungan organisasi mempengaruhi perilaku anggota organisasi, apakah melalui pemberian penghargaan atas perilaku yang diinginkan, ataukah dengan mengoreksi perilaku yang tidak diinginkan. Lingkungan organisasi seperti keteladanan pemimpin dan model kepemimpinan, serta masa depan organisasi yang cerah akan berpengaruh pada derajat dan mutu perubahan perilaku anggota organisasi. Yang terakhir, tujuan organisasi. Suatu lingkungan organisasi mempengaruhi perilaku anggota organisasi, apakah melalui pemberian penghargaan atas perilaku yang diinginkan, ataukah dengan mengoleksi perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kesimpulan.
Pengembangan organisasi memiliki dua faktor yang mempengaruhi tentang pengembangan organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu berupa kekuatan yang muncul dari dalam organisasi seperti sumber daya manusia, perilaku, dan keputusan manajemen. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu berupa kekuatan dari luar organisasi seperti karakteristik demografis, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial dan politik. Baiklah, hanya itu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.